Miliki buku Suluk Gunung Jati karangan Enang Rokajat Asura secara gratis. Ikuti saja kuis Suluk Gunung Jati di Radio NU. Caranya sangat mudah. Sebutkan apa yang kamu tahu tentang Sunan Gunung Jati. Tulis jawaban atau komentar kamu dengan mention @radio_NU. Jangan lupa hashtag kuis Suluk Gunung Jati. Jawaban ditunggu paling lambat 3 Oktober 2016 jam 24.00. Tersedia paket buku Suluk Gunung Jati karangan Enang Rokajat Asura bagi 3 orang pemenang. Pengumuman pemenang 4 Oktober 2016 di Radio NU dan Twitter @radio_NU. Kuis ini dipersembahkan oleh Radio NU dan penerbit Imania. Anda masih mendengarkan Bincang Budaya. Ya, kembali lagi di Bincang Budaya. Kali ini kita sedang ngobrol. Saya ngobrol dengan Pak Enang Rokajat Asura, salah satu novelis yang baru saja menerbitkan buku terbarunya, Suluk Gunung Jati. Nah, tadi di segmen sebelumnya sudah sedikit juga kita kupas yang ternyata beliau dalam menulis itu memasukkan data-data yang sejarah yang kuat, tapi juga nantinya akan dihubungkan dengan pengaluran atau penokohan yang sesuai untuk tetap nyaman begitu kita ketika membacanya. Pak, saya sangat cukup mengikuti Bapak ya. Dari saya pernah bilang salah satu yang membuat saya suka itu ketika tulisan dulu di tabloid Nova ya. Halo? Tabloid Nova itu yang apa itu namanya? Iya, yang cerita gemblak-gemblak itu ya, yang di Jawa Timur itu judulnya apa ya Pak? Yang itu. Dan sudah lama itu. Iya, sudah cukup lama. Waktu itu saya juga masih sekolah. Nah, ternyata sekarang masih tetap produktif gitu ya. Itu sebenarnya rahasianya apa sih Pak? Kenapa bisa? Apalagi kita saya amati belum lama mengeluarkan novel, terus nanti bulan berikutnya mengeluarkan novel lagi. Itu rahasianya apa biar bisa staminanya seperti itu gitu? Ya kalau secara fisik stamina kita bisa menulis itu kan bisa diibaratkan seperti kita lari gitu ya. Untuk bisa mengelilingi lapangan sepak bola, artinya kan kita harus latihan. Pertama, kedua juga harus mengukur kira-kira kecepatannya nih biar tidak kedodoran. Nah, dalam menulis ya kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nulis A, risetnya berapa lama, nanti kemudian dikontemplasi dulu, kemudian ditulis. Ada yang menguntungkan karena saya pernah terlibat di televisi dan di radio. Pernah di radio juga ya. Luar biasa. Pola-pola pekerjaan industrinya sudah dimasukkan. Gitu. Jadi setelah selesai riset, kemudian dikontemplasi, begitu nulis. Nah, biasanya saya sudah negosiasi sama penerbit. Jadi naskah harus masuk bulan kapan. Nah, gitu. Ketika menulis, kalau misalnya kita dibeli tentang waktu sekian bulan, maka kurang lebih kalau kita targetkan mau nulis 400 halaman atau 300 halaman, kira-kira sehari harus berapa? Kan kita harus harus komit dengan itu. Ya, kalau misalnya sehari harus 10 halaman, ya bagaimanapun harus 10 halaman gitu. Iya. Jadi harus disiplin ya, mengatur yang untuk supaya komitmen itu. Betul, yang pertama harus disiplin. Nah, kembali ke kalau mulur-mulur juga nanti kita bisa dianggap yang tidak punya komit terhadap pekerjaan itu, misalnya gitu kan. Ini juga akan mempengaruhi ya kita di penerbit. Dan para penulis lain juga mungkin adik-adik yang mulai berangkat ke dunia tulis menulis juga harus sejak awal sudah dibekali bahwa menjaga komitmen terhadap pekerjaan itu harus ditanamkan sejak awal. Gitu. Iya. Nah, kalau tadi saya menyinggung dari kisah
yang di tabloid Nova, kemudian banyak beberapa cerpen juga saya baca gitu ya. Itu kan cerita modern, kemudian keluarga, drama gitu ya, agak drama. Nah, kok kalau akhir-akhir ini gitu mulai cerita tentang Sunan, tentang Wali Songo, tentang sejarah gitu, itu eh, ada perbedaan atau kesusahan nggak ya ketika menulis yang dari tadinya tema-tema umum kemudian sehari-hari gitu Jelas menjadi apa? tema seperti ini gitu? Jelas. Jelas. Ya, menulis sejarah atau menulis novel atau cerpen berlatar sejarah itu jelas tantangannya luar biasa. Pertama bahwa itu tadi kita harus tahu dulu alur yang sesungguhnya dari manapun itu sumbernya, baik dari sumber-sumber buku-buku sejarah yang sudah ada, hasil misalnya riset di lapangan, karena atau misalnya dari mitos-mitos, dari cerita dan sebagainya. Karena seringkali ada perbedaan alur misalnya antara cerita rakyat atau misalnya dibanding dengan cerita yang sudah dipublikasikan secara resmi sebagai bahan sejarah, itu tidak selamanya satu arah. Kalau cerita rakyat misalnya penuh simbol-simbol, jadi harus diterjemahkan dengan tidak bisa diterjemahkan secara langsung. Tapi kalau kita misalnya sudah bisa menerjemahkan simbol-simbol di dalam cerita rakyat, atau baru sebenarnya sama-sama juga nyambung dengan sejarah resmi gitu. Itu kan sebuah tantangan. Kedua, ketika kita mau menulis sejarah juga imajinasi penokohannya harus luar biasa, pemetaan sosiologinya juga harus luar biasa. Kan tidak semua didukung oleh sumber-sumber. Salah satu kelemahan di negara kita yang saya rasakan itu adalah sangat susah sekali nyari sumber-sumber yang ratusan tahun lalu gitu kan. Karena saya waktu itu ketika menggarap novel Prabu Siliwangi, saya kepikiran kalau pada saat itu tahun 1500 sudah ada alas kaki belum ya? Kalau sudah ada alas kaki, seperti apa modelnya? Dari mana bahan? Dari apa bahannya? Nah, mencari sumber-sumber itu kesulitan sekali. Di perpustakaan edisi nasional juga tidak ada, gitu kan. Apalagi kalau bukti-bukti tertulis yang lebih mudah. Seperti itu. Jadi makin lama tahun makin sulit kita nyari sumber-sumber, terutama kalau kita memetakan kondisi masyarakatnya. Misalnya seorang tokoh kayak misalnya ini Sunan Gunung Jati, ketika berjalan ke arah Majalengka, di situ kayaknya sudah ada pasar. Seperti apa pasarnya? Gak ada bukti-bukti. Gak ada sumber. Misalnya apa yang dijual di situ, gitu kan? Gitu. Kalau udah seperti itu gimana tuh solusi untuk mendapatkan yang agak akurat gitu? Nah biasanya saya coba dicari di cerita-cerita tradisional di situ, atau datang ke masyarakat langsung di situ. Apakah ada tulisan sudah turun temurun, dicoba diusut. Jadi atau misalnya ketika Sunan Gunung Jati berdiri kan tentu di sekitarnya ada negara-negara lain, ada kerajaan-kerajaan lain kan, ada kesultanan lain, baik di Nusantara, baik Jawa, di Nusantara maupun di secara regional. Nah coba dicari di sumber situ. Misalnya salah satu bukti ketika saya mencari informasi tentang kerajaan Malaka, itu ada sumbernya, dan di situ pernah membeli salah satu saudagarnya membeli garam dari pedalaman Cirebon. Padahal ketika kita mau ungkap cerita tentang Cirebon, nggak ada jual beli garam, gitu. Oh berarti di pasar itu ada jualan garam dong. Nah gitu, baru ketemu dari sumber lain, dari sumber pembanding, gitu. Jadi ketika kita mau misalnya
menggarap Kesultanan Cirebon. Kita nggak bicara tentang Cirebon, tapi kan akan bicara tentang Majalengka, Kuningan, Demak, kemudian Jepara, lintas ke Malaka, gitu kan, karena pernah ada hubungan waktu perang Sabili kan di Malaka sama di Kalapa. Itu dicari sumber-sumber itu. Sehingga jangan heran kalau misalnya melihat novel Sunan Gunung Jati ini sumbernya banyak di belakang referensinya. Ya. Jadi bukan hanya menyangkut tentang Sunan Gunung Jati, tapi menyangkut kerajaan-kerajaan sekitarnya. Ya, ternyata memang ketika melakukan pengolahan itu harus berkaitan dengan lingkungan atau negara di tempat lain gitu ya. Itu sangat menarik. Nah, sebenarnya seberapa penting sih atau prosesnya juga seperti apa, nanti kita akan mendengarkan pengalaman Pak Enang dan dalam prosesnya menulis kisah-kisah sejarah ini, tentunya di Bincang Budaya setelah yang berikut ini.